Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PKN akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai wawasan Nusantara dengan submateri implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Adapun nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Andi Nasir Natsir dengan B011201239, yang kedua Ismail dengan NIM B011201218, yang ketiga Andi Adilah Katernada dengan NIM B011201225, yang keempat Akila Fadia Haya Faisal dengan NIM B011201232, yang terakhir Andi Nur Saidah Badung dengan NIM B011201211. Selanjutnya pembahasan pertama akan saya bacakan mengenai praktik KKN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN. Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, berikut ini pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang pertama, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, adat, dan atau negara. Yang ketiga, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membahas pembahasan yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bacakan materi tentang dinasti politik Indonesia. Setiap hajatan demokrasi atau pemilu, apalagi pemilu kepala daerah, agenda politik dinasti muncul serta-merta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah. Semuanya dari garis keturunan, maknanya orang lain tidak memiliki peluang sama sekali untuk memerintah. Di Indonesia sekarang ini, sejak reformasi, kita menyaksikan banyaknya pemimpin, terutama di daerah, tampil sebagai pemimpin yang menggantikan, misalnya ayah, ibu, saudara, paman, suami atau istri, dan sebagainya. Fenomena ini ramai disebut dinasti politik. Padahal berbeda dengan sistem dinasti kerajaan, sebab apa yang disebut dinasti di Indonesia ini melibatkan rakyat sebagai pemilih, rakyat melalui pemilihan pilgub, pilwali, pilkada menentukan siapa gerangan yang bakal memimpin mereka. Bahwa ada protes karena sistem percalonan di partai politik dinilai tertutup, karena perlunya dukungan partai-partai sebanyak 20% dari kursi DPRD. Itu hal lain. Biasanya yang menang kalau bupati atau gubernur sukses. Rakyat mengharap melanjutkan keberhasilan itu dengan cara dilanjutkan keluarga. Kalau di Indonesia pengalihan kepemimpinan pemerintah dengan sistem demokrasi lewat pemilu. Bila keluarga pertahanan berhenti yang terpilih, itu merupakan pilihan rakyat banyak. Jawabannya singkat sekali. Buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau anak, keponakan, atau apapun, jika tumbuh dalam kegiatan politik orang tua, paman, saudara yang sang anak itu cenderung memberikan perhatian kepada kehidupan, jenjang, atau segala yang berkaitan dengan politik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Ismail. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membahas pembahasan yang ketiga. Baik, isu SARA yang pertama yaitu pengertian SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran, sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan, sentimen tentang identitas diri atau golongan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih Saudari Adila. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk membahas pembahasan yang keempat. Baik, kategori SARA. Ini
seksual, tindakan dilakukan oleh individu atau tindakan yang menyerang, bahkan mendiskriminasi atau menghina golongan. Kedua, intensional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang keempat ada kultural. Cara yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Andi Nursaidah. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang terakhir untuk membahas pembahasannya terakhir. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu angka golput yang berpotensi tinggi. Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pani Syarwi Saniago, mengatakan kelompok-kelompok yang tidak direpresentasikan dengan baik oleh kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden mungkin memilih untuk golput. Di tahun 2014, angka golput mencapai sekitar 30%, termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. Bahkan lanjut Pani, debat perdana pada yang digelar 17 Januari lalu tidak berpengaruh apapun dalam mengubah pikiran orang yang sudah memutuskan untuk golput. Pertarungan ulang antara Joko Widodo dan Prabowo katanya hanya mengulang apa yang telah terjadi pada kampanye Pilpres tahun 2014. Visi, misi, dan narasi yang mereka sampaikan lanjutnya terkesan tidak substansial dan dangkal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Akila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.